Halo, kembali lagi di video aku. Kali ini untuk pertama kalinya aku akan memperkenalkan diri. Barangkali dari teman-teman yang baru mulai subscribe channel aku atau mungkin belum tahu sebenarnya aku siapa, aku akan kenalan. Namaku Karina, umurku 27 tahun, tinggalku di Jember, Jawa Timur. Jadi aku adalah seorang bidan. Statusku adalah ibu rumah tangga. Jadi sebagian hari-hariku diisi dengan memasak, membersihkan rumah, mengatur kebutuhan rumah, dan lain sebagainya. Selain itu, aku juga bekerja di rumah sebagai terapis baby spa khusus di area Jember sini. Namanya Karin Baby Spa. Nanti aku akan berbagi tips-tips baby spa di channel-channel ke depan. Yang baru tahu atau baru subscribe channel aku, salam kenal ya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang aku share, karena aku juga sambil belajar, sambil berbagi ilmu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, aku terima banget, karena aku akan cantumkan IG di deskripsi. Jadi kalian bisa DM atau mungkin langsung komen nanti di kolom komen di video-video yang sudah aku upload. Nah, langsung aja pada inti, karena udah memasuki akhir bulan Oktober, jadi kita akan menyambut bulan baru, yaitu bulan November. Kali ini aku akan membuat judul di dalam buku keseharianku. Ini namanya buku journaling ya. Jadi aku kasih judul Hello November, dan aku hias dengan daun-daun sebisa aku aja ya, karena aku nggak begitu jago buat gambar atau nulis-nulis yang keren-keren gitu. Jadi untuk bulan ini aku akan lebih fokus untuk mencintai diriku sendiri dengan cara tidak membanding-bandingkan diriku dengan orang lain. Yang kedua adalah selalu berpikir positif dan tetap semangat. Ini aku sudah catat semua kebutuhan aku setiap bulan. Kalian yang belum nonton, nanti aku akan taruh link untuk nonton videonya. Oke, ini aku ada tambahan membuat goals. Goals adalah salah satu capaian aku di bulan ini. Aku catat semuanya, kalian juga bisa catat sesuai tujuan kalian juga. Untuk tantangan tidak jajan atau tidak beli barang, aku tetap cantumkan karena ini sangat bermanfaat untuk aku. Setelah semuanya kita tulis dengan rapi, judul, budget di bulan ini, kemudian aku tulis goals juga. Yang selanjutnya adalah membagi uang gaji kita di pos-pos yang sudah ditentukan. Jadi pendapatan kita setiap bulan sebelum kita belanjakan, kita harus memasukkannya ke dalam amplop yang sudah diberi tulisan. Jadi setiap uang sudah memiliki tujuannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh lagi untuk boros dan menggunakan uang tersebut secara cuma-cuma. Tidak ada uang yang cuma-cuma, semua sudah ada tugasnya masing-masing. Oke, jangan lupa untuk menghitung uang, dihitung lagi secara teliti. Walaupun masih sedikit gaji kita harus selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk sedekahnya disisihkan juga. Oke teman-teman. Oke, jadi aku akan beritahu, selain pendapatan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, aku juga menyisihkan uangku untuk tabungan. Namanya Seeking Funds. Jadi aku dapat inspirasi lagi-lagi dari Mbak Dina, channelnya Strawberry on the Cake. Kalian juga bisa mampir ke channelnya beliau, karena di sana banyak banget tips-tips hemat dan inspirasi untuk memanajemen uang kalian. Jadi nanti aku akan tunjukkan beberapa video aku dalam membagi uang tabungan aku untuk kebutuhan di akan datang gitu. Jadi misalnya aku ada rencana untuk memberikan kado ulang tahun kepada ibu aku yang 4 bulan lagi. Jadi mulai dari misalnya bulan Oktober sampai Desember, aku akan per bulannya menyisihkan duitku sedikit demi sedikit, dengan tujuan yang sudah ditentukan, bulannya sudah ditentukan, agar uangnya tercukupi untuk
memberi kado tersebut supaya tidak mengganggu kebutuhan kita sehari-hari dan tidak mengambil jatah uang yang sudah ada tugasnya masing-masing itu. Oke, jadi nanti kalian perhatikan aja bagaimana aku menulis dan menyimpan sedikit demi sedikit uangku, karena selama ini jujur aku masih belum bisa menabung untuk barang atau keinginan yang mau aku beli. Jadi mulai sekarang aku akan perlahan-lahan merubah kebiasaan itu. Ini juga aku mengumpulkan uang 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan yang akan nanti aku hitung setelah akhir tahun. Jadi ini gak boleh diutek-utek ini gitu teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit uang yang ada, atau mungkin habis belanja dari supermarket ada kembalian 20 ribu, 5 ribu, daripada untuk beli makanan atau barang yang gak penting, mending ditabung begitu. Kalau misalnya ada yang masih belajar untuk mengelola keuangan dan masih terlalu susah untuk menimbulkan kebiasaan untuk menabung, nggak masalah, coba sedikit demi sedikit, bulan demi bulan, karena waktu adalah teman yang sangat baik untuk proses perkembangan kita. Jadi jangan patah semangat, terus berusaha dan tetap berpikir positif bahwa suatu saat kita akan disiplin dan mampu untuk memanajemen uang kita. Oke teman-teman, silahkan disimak. Ini ada beberapa buku yang sudah aku buka untuk kalian agar bisa dapat melihat bagaimana cara aku membuat tabungan-tabungan miniku ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih banyak lagi menabung supaya cita-cita kita atau peluang bisnis kita yang belum pernah kesampaian lama-lama akan kita kerjakan juga, sehingga kita dapat mendapatkan tambahan penghasilan lagi. Jadi selama beberapa bulan terakhir ini aku memang sangat rutin dan sangat intens belajar bagaimana cara mengelola uang. Jadi yang perlu diingat, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi setiap orang pun juga memiliki cara yang berbeda untuk mengatur uangnya. So, jangan sekali-kali kalian membandingkan kebutuhan kalian dengan kebutuhan aku atau kebutuhanku dengan orang lain. Pasti berbeda, caranya pun juga berbeda. Dan ini adalah cara yang paling berhasil menurut aku. Jadi dulu aku sempet tuh menabung per bulan. Itu nggak worth it atau nggak jalan di keseharianku, karena aku tuh sangat penasaran, sangat selalu ingin tahu jumlah akhirnya. Emang nggak penting sih, tapi emang sekipu itu. Jadi aku mencari sesuatu yang beda, sesuatu yang asik, bagaimana caranya aku tetap menabung tetapi aku tahu jumlah yang sudah aku lakukan, jumlah yang aku kumpulkan. Jadi aku tuh tahu dan tambah semangat untuk ngumpulin uang, walaupun hanya 10.000, 5.000, tapi aku udah seneng banget karena ngelihat bentuk fisiknya. Kalau aku tabung hanya di botol, hanya di tempat yang tertutup, itu aku kurang merasa puas gitu. Jadi kalian juga bisa mencari bagaimana cara yang paling cocok untuk kalian. Oke? Dan sudah sampai di penghujung video aku. Terima kasih sudah nonton video aku sampai selesai. Semoga semua yang aku berikan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen kalau misalnya kalian ada kritik atau mungkin saran untuk konten aku.
Beberapa juga aku sudah share bagaimana cara menyimpan bahan makanan sehari-hari aku supaya bisa berhemat lagi. Selain mengelola uang, aku juga share tips mengelola bahan-bahan makanan supaya awet. Jadi kalian juga bisa tips di video-video aku sebelumnya. Terima kasih sekali lagi yang sudah nonton. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa subscribe. Dadah.